Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Nika Kasadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang membuat objek 3D dan pengaturannya di Blender 280 ya. Jadi di sini kita akan mencoba membuat objek 3D dan mengatur objeknya ya, supaya bisa menjadi bentuk-bentuk yang berbeda seperti dengan yang diinginkan ya. Jadi berbeda dari basicnya seperti yang kita inginkan ya. Nah, ini bagian dari mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 Desain Grafis. Jadi pada pengaturan objeknya nanti di sini agak berbeda ya. Ya, intinya sama sih ya. Intinya sama dengan 3D Max, dengan Maya ya. Tapi agak sedikit berbeda dalam penggunaan perintah tombol-tombolnya ya. Penggunaan perintah tombol-tombolnya agak berbeda, kemudian namanya ada sedikit perbedaan juga walaupun sebagian besarnya sama ya. Nah, itu untuk sesi kali ini yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 2. Seperti biasa untuk presensi mata kuliah ini bisa dilakukan di Siakat, kemudian komentar, saran, pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah ini nanti bisa disampaikan di kolom komentar Siakat atau di channel YouTube-nya ya, di komentar channel YouTube-nya. Silakan bisa bertanya di situ, bisa berkomentar berkaitan dengan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan untuk pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dicoba di dalam pengaturannya ya. Kalau pengen bisa mencoba harus menginstal softwarenya ya. Jadi jangan tidak menginstal softwarenya tapi pengen bisa coba, nggak akan bisa ya. Jadi diinstal dulu programnya atau softwarenya, aplikasinya baru dicoba ya. Baik, lanjut untuk pembahasannya. Selamat mengikuti dan selamat menyaksikan ya. Setelah kita buka Blender, di dalam tampilannya di sini nanti akan ada satu kamera, satu objek 3D dan satu light ya. Nah, di dalam objek 3D di sini sudah secara otomatis ditambahkan ya. Kalau dari sebagian desainer 3D itu objek basicnya ini dihapus ya. Kamera 3D dan light itu dihapus semua. Ya, tapi kalau bagi pengguna baru ya atau bagi saya yang belum begitu mahir, ini biasanya nggak dihapus ya, tapi dimanfaatkan kecuali kalau memang objeknya berbeda. Nah, di dalam pengaturannya di sini seandainya saja pengen dihapus ya tinggal di delete ya. Tinggal ditekan tombol delete dalam keyboard, maka objeknya akan terhapus. Nah, baik ada objek 3D ataupun tidak, di sini nanti ada lingkaran berwarna merah putih ya. Lingkaran merah putih di sini ini adalah satu lingkaran untuk menentukan titik tengah atau titik pusat objek ya. Titik pusat objek. Jadi setiap kita memasukkan objek baru pasti akan diletakkan di posisi titik merahnya ini atau lingkaran merahnya ini ya. Jadi di sini saya coba hapus. Kemudian saya masukkan satu objek baru yaitu silinder misalkan ya. Nah, untuk memasukkan objek 3D baru di dalam viewportnya di sini nanti kita bisa menggunakan perintahnya adalah Shift A ya. Tekan tombol Shift dalam keyboard, kemudian tekan huruf A. Maka nanti akan muncul Add ya. Menu Add. Nah, menu Add ini ada banyak ya. Ada kamera ya. Ada light, kemudian ada teks ya. Ada mesh. Nah, mesh ini untuk objek-objek 3D yang bisa ditambahkan di dalam Blender ya. Kalau curve ini lebih condong ke objek 2 dimensi, garis, kemudian lingkaran ya, lingkaran itu tepinya saja, tengahnya tidak ada bolong ya. Kemudian yang lainnya ini ya. Nah, ini nanti akan kita bahas soal fungsinya ya. Jadi untuk yang pertama di sini ketika kita ingin memasukkan objek 3D baru, kita bisa pilih dari Shift A
kemudian pilih mesh, kemudian pilih aja apakah pengen menambahkan cube, plane, ataupun yang lain ya. Gitu. Misalkan saja silinder. Nah, maka akan muncul satu objek silinder sesuai dengan posisinya ini. Apakah ini di tengah-tengah? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam posisi tampak depan, ya. Nah, ini nanti akan kelihatan ya. Ini di tengah-tengahnya nih. Ya, tampak kanan juga sama di tengah-tengahnya, ya. Right orthographic ya. Ini sama di tengah-tengahnya, tampak atas top orthographic ini juga sama di tengah-tengahnya. Sehingga objek tersebut bisa dipastikan berada di tengah, ya. Nah, cuma kalau misalkan saja kita buat objek seperti ini, garis dari tampilannya, tampilan viewport ya, tampilan viewport garis-garisnya ini menyentuh, ya, menyentuh pada bagian objeknya. Jadi separuh ini kena garisnya atau berada di bawah garis. Kalau berada di bawah garis-garisnya secara otomatis kelihatan tersentuh ya. Garis-garisnya menyentuh ini. Yang setengahnya ini tidak ya. Nah, di dalam membuat objek 3D itu biasanya titik bawahnya atau bagian bawahnya, lantainya atau alasnya, itu biasanya dijajarkan dengan sumbu X. Ya. Lantainya di sini biasanya atau alasnya ini biasanya disejajarkan dengan sumbu X. Jadi secara otomatis objek ini juga tidak terletak di sini, terletak di agak ke atas ya, terletak agak ke atas. Nah, untuk meletakkan itu tinggal kita pindah ya dengan menekan tombol G, kemudian Z ya, tarik ke atas. Ya. Nah, biasanya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita tampilkan tambah atas, ya saya tambahkan lagi satu objek, Shift A, Mesh, Plane. Nah, plane-nya ini dari tengah-tengahnya juga ya, di tengah lingkaran warna merah putih di sini, ini merupakan titik tengah dari objek plane-nya. Nah, plane ini biasanya digunakan untuk alas ya, atau lantai. Ya. Nah, ini tinggal diubah aja ukurannya dari plane, tinggal kita tekan S, ya, tarik. Ini nanti akan berubah menjadi lebih besar ya, X, nah, lebih panjang, S, Y, lebih lebar lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tampak depan, nah ini sudah tidak, viewportnya itu tidak mengganggu garis objek ya. Garis-garis viewportnya tidak mengganggu objek ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ini kalau kita pengen menambahkan objek ya, baik itu plane maupun silinder ya. Ini. Nah, mau saya tambahkan di samping dari silinder di sini objek cube ya. Di sini objek sphere bola ya. Itu. Nah, untuk menambahkan itu berarti di sini kita bisa atur aja tampak depan biar gampang ya. Kita atur tampak depan. Kemudian kalau sudah titiknya ini kita pindah ke sini. Ya. Sesuai di tengah objeknya ya. Nah, kita pindah ke sini nih. Nah, untuk memindah titik tengahnya kita tinggal klik ya. Kalau ini kan tombol aktif seleksinya saya atur di kanan. Berarti untuk memindah titik seleksinya atau titik tengahnya di sini saya pakai tombol kiri ya. Nah, kalau Anda menggunakan seleksinya pakai tombol kiri, berarti untuk memindah seleksi ini ya memindah titik pusatnya itu pakai tombol kanan ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya bagaimana kita pengen menampilkan objek atau menempatkan objek 3D-nya ya. Kalau sudah tekan Shift A, Mesh, kemudian Cube, klik di sini ya. Oh, kurang tengah, nah, ini diklik aja ya. Nah, misalkan Shift A, kemudian pilih Mesh, Sphere ya. UV Sphere. Nah, otomatis nanti akan ada 3 objek ya kalau kita lihat dari
user perspektif. Nah, ya. Nah, ini bisa di zoom in kalau pengen melihat apakah objeknya ini menempel pada alas atau tidak. Nah, ini bisa di zoom in, kemudian kita lihat. Oh, tidak ya. Ini menempel ya. Jadi tidak menggantung ya. Ini menempel di alas, jadi aman. Sudah pas. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Tampak 7, ini saya pindah G ya. X berarti sejajar sumbu X, kemudian G Y. Maka nanti di sini akan terlihat bahwa lingkarannya akan berada di bawah, di belakang ya. Akan berada di belakang dari cube dan silinder. Ya, karena ketika kita lihat tampak depan, ya, ini tertutup, ya lingkarannya tertutup oleh cube dan silinder. Dan sebagai patokan di sini kalau kita lihat tampak depan, maka kamera ini berada di depan objek ya. Nah, ini kan tampak depannya ini. Ya, ini tampak depannya, kamera ada di depan objek, light ada di belakang dari objek silinder. Jadi kalau ini kita pengen pindah di belakang lingkaran dan kotak atau cube, ini harus kita letakkan sesuai posisinya ya. Acuannya tampak depan. Ya, acuannya tampak depan. Nah, itu di dalam menambahkan objek di Blender ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau Anda pengen menghapus ya di delete aja. Multiple bisa ya. Jadi klik, tekan shift, klik ya. Delete. Klik di sini misalkan ya, tampak depan. Klik di sini saya mau menambahkan objek. Misalkan saja silinder atau cube ya. Nah, kalau sudah shift A, mesh silinder, maka nanti setiap kita menambahkan objek baru ya, akan ada pengaturan. Nah, ini ya. Akan muncul panel pengaturan sesuai objeknya. Jadi ada add cube karena saya menambahkan cube ya. Kalau saya menambahkan silinder ya, maka nanti di sini juga akan muncul add silinder. Diklik pada panahnya, ini kalau kita pengen mengekspan pengaturan-pengaturan di dalam penambahan silindernya. Salah satunya adalah node. Node ini untuk menentukan objek 3D-nya. Jadi kalau kita lihat objek 3D ini terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama titik, ini disebut dengan vertex ya, vertex. Kemudian titik ketemu titik jadi garis, ini disebut dengan edge. Ya, garis ini edge. Ya. Garis ketemu garis, ketemu garis, ketemu garis jadi area atau disebut face ya. Gitu. Jadi tiga bagian ya. Ada titik, ada edge garis, dan ada area. Nah, objek silinder ini secara default ketika kita buat pertama kali dia akan diatur titiknya 32. 4, 5, 6, 7, 8 nih sampai 16 sampai sini 32. Ya, 32 titik sehingga objek silindernya terlihat sedikit bulat ya. Oh, kurang saya tambah jadi 64, boleh. Semakin banyak dia akan membentuk segmen semakin banyak ya, semakin besar nilainya dia akan membentuk segmen semakin banyak. Titiknya semakin banyak. Ya. Gambarnya semakin halus. Nah, itu di dalam pengaturan. Jadi 128 misalkan. Ya, silakan. Nah, halus banget ya. Ini kelihatan benar-benar halus. Ya, tapi kita tidak harus seperti ini ya. Jadi 32 ini sudah titik teraman. Kenapa? Karena nanti untuk memperhalus kita bisa menggunakan fasilitas smooth. Ya. Kenapa kok harus banyak? Dikarenakan pengaturannya harus dikit ya. Dikarenakan pengaturannya jadi gampang. Ya.
Jadi kita lihat saja, ini yang 32 titik ya. Bentuk garisnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau kita mau menyeleksi garisnya satu persatu, ya, ini, kemudian ini, ya, atau titiknya lah ya, ini, kemudian melentang lagi satu, kan lama ini. Ya, berbeda kalau objeknya itu atau pengaturannya itu dikit. Ya. Jadi shift A, kemudian silinder. Ini saya buat 24 aja lah, atau 16 aja lah. 18 boleh. Nah, ya. Seperti ini nggak apa-apa, karena nanti pengaturan garis-garisnya ini lebih gampang. Ya. Nah, itu di dalam membuat objek. Kalau kita pengen menggunakan Blender, ya. Nah, diaturnya di sini. Ya, ini hanya muncul sekali ketika dibuat objeknya pertama kali. Ya, kalau ini saya pindah G, Z, misalkan ya, maka nanti di sini berubah menjadi move, bukan add cylinder lagi. Jadi kalau kita ingin memperbarui atau mengatur segmen, sebaiknya pada saat pertama kali membuat objek, ya, gitu. Nah, ini di dalam pengaturan objek. Jadi setelah kemarin kita mencoba memindah, memutar ya, mengubah ukurannya. Nah, ini sekarang kita coba membuat objek dan mengedit objeknya, ya, gitu. Nah, ini di dalam pembuatannya. Saya pengen buat lebih tinggi ya. Pengen saya buat lebih tinggi misalkan. Atau ini saya geser ke sini, GX. Ya, biar sejajar sumbu Z aja, GZ. Oke. Ya, saya buat lebih tinggi berarti tinggal diatur aja. Ya. S, Z. S itu scale ya, skala. Z itu sejajar atau searah sumbu Z. Ya, sumbu Z-nya itu yang mana? Yang warnanya biru, karena di sini sudah ditunjukkan. X-axis, sumbu X itu merah, Z-axis biru, Y-axis hijau. Ya. Nah, ini hasil dari proses menggeser ya. Memperbesar kemudian digeser sesuai dengan kebutuhan. Membuat lebih tinggi. Ya. Nah, apakah cuma bisa lebih tinggi, lebih tinggi, lebih lebar, ya, lebih luas? Tidak. Ya, di dalam memodifikasi kita bisa membentuk macam-macam, ya, itu. Karena ada 3 bagian, vertex, edge, dan face. Masing-masingnya bisa diatur sendiri, ya. Nah, ini di dalam membuat. Nah, kalau pengen mengedit, ya, kalau pengen mengedit atau mengatur lagi bentuk objeknya, di sini nanti kita harus berpindah tampilan, ya. Jadi tampilan yang seperti ini ketika kita membuat plane, ketika kita membuat silinder, menghapus cube, itu ada di tampilan objek mode, ya. Ada di tampilan objek mode. Nah, kalau kita pengen mengedit, kita bisa ganti ini dari objek mode, diklik panahnya, ya, di atas ini ya, diklik panahnya, kemudian pilih edit mode. Nah, tampilan edit mode di sini nanti akan menampilkan ya, node, edge, dan face. Plane-nya bisa dipilih tidak, karena ini berada di dalam objek silinder. Jadi like, plane, nggak bisa diseleksi semua. Ya, yang bisa cuma objek-objek ini. Dan warna seleksi itu ditandai dengan warna orange, ya, warna jingga. Ini untuk menandakan bahwa objek-objeknya terseleksi, ya. Itu.
Nah, kalau mau menghilangkan seleksi gimana? Menghilangkan seleksi tinggal diklik di luar. Ya, tentunya klik kanan ya. Tentunya klik kanan. Nah, mau menyeleksi lagi diklik ya. Saya pindah G. Nah, bentuknya berbeda ya. Nah, ini. Saya ganti tampilannya atau seleksinya tidak vertex tapi edge garisnya. Bisa nggak? Bisa. Diatur dari sini ya. Nah, ini ada 3 tools di samping edit mode. Ini ada 3 tools. Ya, yang pertama namanya vertex, select vertex atau vertex select. Yang kedua namanya edge select, yang ketiga face select ya. Jadi kalau pengen menyeleksi garis-garisnya ya ini diganti dulu ke edge. Nah, nanti node-nya tidak muncul ya, node-nya tidak muncul. Yang ada hanya pengaturan tampilannya saja. Ya. Tambah atas dengan menekan tombol 7, kemudian saya geser ya G X ya. Nah, ini, ya. Bentuknya berubah. Nah, ini untuk pengaturan membuatnya. Ya. Face juga sama ya, face juga sama. Klik. Nah, itu di dalam pengaturan membuat. S ya. Nah, nih ya, ini udah jadi. Kalau pengen di seleksi face ya. Ini juga sama face. Nah, 7, kemudian saya geser ya. G. Sudah jadi beberapa hal yang berkaitan dengan objek 3D-nya ya. Gitu. Jadi ada seleksi edge, ada seleksi vertex, dan ada seleksi face ya. Nah, jika ingin diseleksi semuanya, maka di sini nanti kita tinggal tekan A ya, huruf A. Nah, maka akan terseleksi semua. Kalau aktifnya di face ya seluruh face ya. Kalau aktifnya di edge ya seluruh edge. Ya, menghilangkan seleksi dengan menekan ALTA atau bisa juga klik di luar area dari objek yang terseleksi ya. Nah, ini saya ganti edge, maka nanti saya tekan A, edge-nya terseleksi ya, garis-garisnya ya. Jadi warna oranye lebih condong ke garis ya. ALTA saya pilih vertex, kemudian saya tekan A, maka titik-titiknya yang lebih oranye, warnanya lebih terang ya. Itu menandakan bahwa yang dipilih adalah vertex ya. Kalau face berarti face-nya nanti yang terang ya, titiknya nggak begitu, garisnya juga nggak begitu ya. Nah, ini di dalam mengatur proses seleksi. Ya, jadi intinya setelah diseleksi kita bisa bebas melakukan apapun ya, diperkecil, dipindah, diputar. Ya. Oh, berarti ini bisa diputar sendiri, bisa. Jadi saya klik ya, ini face. Kemudian saya tampilkan tampak depan. Setelah itu saya R. Maka nanti akan terputar. Ya. Ya. Ini akan diputar.
Nah, itu di dalam pengaturan objeknya. Nah, kalau sudah diedit pengen pindah ke objek mode, ya selain bisa kita klik dari panahnya ini ya, dari toolsnya, kita juga bisa menekan dengan, kita juga bisa berpindah ya dengan menekan tombol tab. Nah, ini tab ini udah kembali ke objek mode ya. Tab lagi kembali ke edit mode. Tab lagi objek mode. Ya. Nah, kalau kita sudah kembali ke objek mode, ini bisa digunakan untuk menghapus satu objek. Jadi tidak berlaku lagi face, edge, dan vertex kalau kita berada di objek mode. Ya. Klik ya klik objek, nggak bisa vertex, nggak bisa klik edge. Ya. Delete objek. Nah, itu di dalam pengaturan objeknya. Ya. S saya kecilkan dulu, kemudian saya perpanjang ya. S Z 1 G Z ya. Nah, ini di dalam pengaturan objek. Oke. Ya. Udah jadi. Pindah ke edit mode tinggal tab. Nah, kalau sudah di dalam pengaturan objek di sini tidak hanya mengubah ya, tapi bisa juga membentuk ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau saya pilih face, kemudian saya geser, ini bergeser ya. Nah, ini secara otomatis objeknya berubah ya. Saya rotate berubah ya. Nah, ini kalau saya pengen mengubah bentuk objek. Nah, ini nanti kalau saya pindah berubah ya. Nah, jadi mengatur objek ini tidak hanya dari situ, tapi bisa juga dengan membuat segmen baru. Ya. Segmen baru itu bisa vertikal, bisa horizontal ya. Jadi bisa tegak lurus kita tambahkan segmen di sini, bisa vertikal muter kita tambah horizontal muter kita tambahkan segmen ya. Nah, untuk menambah segmen pada satu objek di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya Ctrl R ya. Jadi Ctrl R, maka nanti setelah kita tekan Ctrl R akan muncul garis segmen ya. Cuma satu garis segmen. Tapi di sini bisa kita tambah ya. Nah, untuk menambah dengan menggunakan scroll ya, scroll mouse. Jadi di scroll ke depan maju ini untuk menambah, di scroll mundur untuk mengurangi segmen. Ya, itu. Nah, ini. Ya, klik. Ya, klik lagi. Jadi harus 2 kali ya kliknya ya. Jadi klik pertama itu untuk menyetujui pembagian segmennya. Ya. Nah, ini saya bagi 4 ya, 4 segmen. Klik. Ini menyetujui pembagiannya, tapi posisinya belum. Jadi ini masih bisa ditarik ke atas ya, masih bisa ditarik ke bawah. Ya. Klik. Nah, berarti ini sudah selesai. Membuat 4 segmen dengan segmen yang bagian atas kecil. Ya. Bagian bawahnya cukup besar. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah segmen-segmennya ini masih bisa digeser kalau masih terseleksi ya. Jadi misalkan saya geser dengan GZ, ini masih bisa. Nah, kalau pengen digeser ya. Nah, ini. Dah jadi. Nah, itu di dalam pengaturan segmennya ya. Kemudian pembagian segmen yang lain selain dengan menggunakan Ctrl R, kita juga bisa menggunakan perintah extrude ya. Nah, untuk menggunakan perintah extrude di sini tinggal kita pilih. Jadi misalkan kalau ini saya geser ya.
Nah, ini segmen ini ya. Saya geser, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ini akan tertarik semua. Karena apa? Titik-titiknya ini menempel pada bagian ini. Sehingga ketika ditarik, ikut semua. Ya, itu. Nah, extrude itu membuat satu objek menjadi tambah panjang tapi dengan mengunci titik-titiknya ya. Jadi kalau saya pilih ini nanti dikunci. Jadi kalau saya tarik, ini yang ditarik adalah bagiannya, yang lainnya tetap pada posisinya. Ya, itu extrude. Nah, kalau pengen membuat extrude, kita bisa menggunakan perintah E ya, huruf E. Jadi tekan E kalau sudah tarik. Nah, ini sudah jadi extrude. Jadi ini nggak ketarik ke sini, ini nggak ketarik ke sini. Kenapa? Karena di sini sudah dibuatkan objek baru ya. Jadi ini masih ada, ini dibuatkan baru sama diduplikat ya. Ini ada, kemudian diduplikat baru, duplikatannya ditarik ya. Duplikatannya ditarik sehingga nanti di sini akan nyambung ya. Gitu. Nah ini ya. Kemudian yang kalau sudah diekstrud seperti ini mau saya bagi bisa Ctrl R ya. Satu aja langsung klik, klik ya. Kemudian di sini saya klik face-nya ya, tampak depan, tampak kanan ya, depan nggak kelihatan, tampak kanan. Saya extrude lagi E ke bawah ya, sampai sini ya. Dah ya. Kemudian mau saya apa namanya? Bagi lagi ya, bagi segmennya ya, Ctrl R. Ctrl R kemudian diklik ya. Kemudian setelah itu diklik dua kali ya, setelah diklik dua kali ini diklik face-nya, tampak kanan, kemudian saya extrude ke sini. Nah, sekarang sudah menjadi satu bentuk objek yang berbeda ya, dibandingkan objek awalnya. Gitu. Nah, masing-masingnya nanti masih bisa diekstrut lagi. Ya, masing-masingnya masih bisa diekstrut lagi. Seperti yang atas nih, misalkan saya klik tampak depan, ya, atau tampak kanan lah. Ya. Saya ekstrut E, nah, ya, ini. Kemudian saya putar R, saya geser G, ya. Kemudian saya ekstrut lagi, ya. Saya putar lagi, ya. Saya geser lagi. Ini nanti akan menjadi satu objek yang berbeda. Extrude lagi, ya. Putar lagi, nah, ya. Geser. Oh kurang bulat ya, R lagi, ya. Kurang lurus, R lagi. Extrude, ya. R lagi, nah seperti ini, ya. Geser, ya. Kurang lurus, R, ya. Extrude, tarik. Nah, sekarang sudah jadi bentuk yang berbeda dari objek silindernya dengan menambahkan segmen-segmen, ya. Dengan menambahkan segmen-segmen. Extrude-nya diperkecil bisa diperbesar bisa ya. Jadi di sini saya extrude, saya geser aja lah ya. G, Z, GY, ya. Nah, kemudian nanti ini saya extrude, ya, tarik, kemudian diperbesar atau diperkecil, ya tinggal di S saja, S, ya, gitu. Extrude lagi, dengan diperkecil lagi,
S lagi, ya, extrude lagi, diperkecil lagi, S lagi. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ya, tab. Nah, apakah ini menunjukkan objek silinder? Awalnya, tapi setelah dimodifikasi dengan menggunakan Ctrl R untuk membagi segmen dan extrude, ya, perintah E ya, extrude, ini bisa kita buat objek-objek yang berbeda di dalam objek 3D-nya, ya. Nah, tadi dikatakan ini setelah dibuat nanti bisa halus, apakah iya? Ya, ya. Ini saya coba tunjukkan dulu. Jadi nggak perlu dibuat terlalu banyak segmen ya, karena nanti bisa kita perhalus. Ya. Jadi tujuannya di sini tidak dibuat banyak segmen itu supaya menyeleksinya mudah. Ya, bagian bawah, ya, ini. Nah, ini untuk melihat kenapa kok tidak perlu terlalu banyak segmen. Nanti ada yang namanya modifier. Nah, modifier itu fungsinya untuk membuat ya penambahan segmen atau menghaluskan objek. Itu ya, modifier, add modifier. Kemudian ya, mode ya. Kemudian add lagi subdivision surface. Nah, ya, ini tinggal ditambah aja. Ya. Udah jadi. Ya. Apply, apply. Ya. Nah, bagian-bagian yang tidak ditambah segmen yang nempel tadi, ini nanti akan menjadi melengkung. Ya, kalau kita lihat dalam edit, segmennya jadi banyak ya. Kalau kayak gini mau milih ini kan susah ya. Jadi segmen banyak itu sebagai bentuk akhir atau hasil akhir nanti kalau kita pengen mengubah ya, menjadikan objek 3D yang halus. Kalau belum ya nggak usah, ya nggak usah diatur dulu. Jadi tetap saja menggunakan banyak segmen yang sedikit ya. Nah, ini lebih gampang di dalam mengedit. Nah, ini. Ya. Nah, ini lebih gampang edit. Kalau kita pengen menentukan, ya. Gitu. Nah, ini di dalam membuat dan mengatur objek 3D di dalam Blender. Bagian dari mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 ya. Itu. Nah, itu di dalam pengaturannya. Nah, ini silahkan Anda coba nanti untuk membuat satu objek, kemudian Anda extrude, Anda bagi segmennya ya dengan Ctrl R ya. Ctrl R di sini adalah perintah dari loop cut and slide ya. Loop cut and slide.
Nah itu perintahnya itu ya, Ctrl R. Nah ini di dalam membuat objek 3D dengan menggunakan Blender ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2 di Stekom ya, untuk program studi S1 desain grafis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian ya, ataupun memberikan contoh ataupun pengucapan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga tetap bisa memberikan semangat di dalam belajar. Saya Andi Prakasa undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di lain waktu.